Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ineng Hariko dengan NIM L1A1 19062 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan alat reproduksi jantan dan betina pada ternak sapi. Yang pertama yaitu sistem reproduksi jantan. Secara anatomis, organ reproduksi jantan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, testis atau gonad. Testis merupakan bagian alat kelamin yang utama. Testis berbentuk bulat panjang. Testis berfungsi untuk menghasilkan sel benih jantan atau semen, spermatozoa, dan hormon-hormon jantan atau androgen. Fungsi testis ada 2, yaitu bagian A, tempat yang menghasilkan hormon seks jantan yaitu androgen atau testosteron. Yang kedua yaitu sebagai penghasil gamet jantan disebut spermatozoa. Yang kedua, saluran reproduksi. Saluran reproduksi terdiri atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Sedangkan kelenjar-kelenjar mani terdiri atas kelenjar vesicularis, kelenjar prostaste, dan kelenjar bruetalis atau kelenjar Cooper. Epididymis. Epididymis adalah suatu struktur memanjang yang bertaut rapat dengan testis. Epididymis berfungsi sebagai tempat maturisasi konsentrasi pada korpus badan. Epididymis berfungsi sebagai transportasi sperma. Sedangkan pada bagian ekor, kauda, epididymis berfungsi sebagai tempat penimbunan sperma. Ductus deferens dan ampula. Ductus vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan kauda epididymis dengan uretra. Dindingnya mengandung otot polos yang berperan dalam pengangkutan spermatozoa. Vas deferens atau ductus deferens berfungsi sebagai pengangkut spermatozoa dari kauda epididymis ke uretra. Skrotum. Skrotum adalah kantong testis. Adanya lapisan pada skrotum mempunyai fungsi ganda, yaitu selain sebagai peredam kejut apabila ada benturan fisik, juga sebagai pelindung terhadap temperatur lingkungan. Sebagai pelindung skrotum dengan otot-otot licinnya. Sebagai fibrosa dan kulit berfungsi menunjang dan melindungi testis dan epididymis. Kelenjar-kelenjar yang ada yaitu aksesoris kelenjar. Seks pelengkap atau kelenjar aksesoris yang termasuk kelenjar seks pelengkap adalah vesicula seminalis atau vesicularis, kelenjar prostata, dan kelenjar bulbo uretralis atau Cooper. Penis. Penis mempunyai tugas ganda, yaitu pengeluaran urin dan peletakan semen ke dalam saluran reproduksi betina. Penis terdiri dari bagian akar, badan, ujung, yang terakhir pada glans penis. Yang kedua yaitu sistem reproduksi betina. Organ reproduksi betina dibagi menjadi 2, yaitu sistem reproduksi primer dan sistem reproduksi sekunder. Organ reproduksi primer yaitu ovarium. Ovarium menghasilkan ovum, sel telur, dan hormon-hormon kelamin betina. Organ reproduksi sekunder atau saluran reproduksi terdiri dari oviduk, uterus, serviks, vagina, dan vulva. Fungsi organ reproduksi sekunder adalah menerima, menyalurkan, dan menyatukan sel-sel kelamin jantan dan betina, memberi lingkungan, memberi makan, melahirkan individu baru. Secara anatomis, sistem reproduksi betina dapat dibagi menjadi 5 besar, yaitu yang pertama ovarium. Ovarium mempunyai 2 fungsi sebagai organ eksokrin yang menghasilkan sel telur ovarium dan sebagai organ endokrin yang mensekresikan hormon kelamin betina, estrogen dan progesteron pada sapi dan domba. Ovarium berbentuk oval, namun pada kuda berbentuk seperti ginjal karena ada
fossa ovularotus, yakni sebagai legokan pada pinggir ovarium. Kedua yaitu oviduk. Oviduk atau pipa Fallopi merupakan saluran kelamin paling anterior, kecil berliku-liku dan terasa keras seperti kawat, terutama pada pangkalnya. Fungsi oviduk. Yang pertama, menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium, transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. Yang ketiga, tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa, fertilisasi. Keempat, tempat terjadinya kapitalisasi spermatozoa. Yang kelima, memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapitulasi spermatozoa. Yang keenam, yaitu transport yang telah dibuahi zigot menuju uterus. C. Uterus terdiri dari kornu, corpus, dan cervix. Porsi relatif masing-masing bagian berbeda-beda antar spesies. Uterus sapi, domba, dan kuda. Kedua, kornu dan korpus uteri yang cukup panjang, paling besar pada kuda. Uterus mempunyai fungsi-fungsi yang penting untuk mengembangbiakan ternak pada waktu perkawinan. Kontraksi uterus mempermudah pengangkutan sperma ke tuba Fallopi. Sebelum implantasi, uterus mengandung cairan yang merupakan medium bersifat suspensi bagi blaskon. Sesudah implantasi, uterus merupakan tempat pembentukan plasenta dan perkembangan fetus. Yang keempat, D. Cervix. Cervix adalah suatu struktur berupa sifter yang menonjol ke kaudal, ke dalam vagina. Cervix dikenal dari dindingnya yang tebal dan lumen yang merapat. Dindingnya ditandai dengan berbagai penonjolan. Pada ruminansia, penonjolan ini terdapat dalam bentuk lereng-lereng transversal dan saling menyilang, disebut cincin anuler. Cincin-cincin ini sangat nyata pada sapi, biasanya 4 buah yang dapat menutup rapat serviks. 5. Serviks berfungsi untuk mencegah masuknya mikroorganisme atau benda-benda asing ke lumen uterus. Pada saat uterus, serviks akan terbuka sehingga memungkinkan sperma memasuki uterus, sehingga terjadi pembuahan serta menghasilkan cairan mucus yang keluar melalui vagina. Yang bagian E, vagina. Vagina adalah organ kelamin betina dengan struktur selubung muskuler yang terletak di dalam rongga pelvis, dorsal, dan vesika urinaria dan berfungsi sebagai alat kopulataris, tempat deposisi semen dan menerima penis, serta sebagai tempat berlalu bagi fetus sewaktu partus. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan saya mengenai organ reproduksi jantan dan betina pada hewan ternak sapi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.